Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah dengan izin dan karena Allah Subhanahu wa taala, pada siang hari ini Allah bertemukan kita di majelis yang mubarak ini dalam rangka untuk melaksanakan ibadah salat Jumat yang kita awali bersama dengan mengikuti khutbah Jumat, di mana di antara wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam khutbah beliau yang kemudian oleh jumhur ulama disepakati sebagai salah satu rukun khutbah, ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bertakwalah kamu dimanapun kamu berada, ikuti amal burukmu dengan amal soleh agar ia dapat menghapus dosa-dosa, serta bergaulah dengan sama manusia dengan akhlak yang mulia. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam khutbah beliau setidaknya mengingatkan kepada kita tentang tiga hal. Yang pertama, ittaqillah haitsu ma kunta, bertakwa kepada Allah dimanapun kamu berada. Di setiap Jumat kita saling mengingatkan antara khatib dan jamaah, karena dari Jumat yang lalu menuju hari ini dan hari ini menuju Jumat yang akan datang, banyak hal yang bisa terjadi pada setiap kita, baik yang membuat kita lupa kepada Allah atau bahkan harus terpaksa bermaksiat kepada Allah, melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di setiap hari Jumat kita saling mengingatkan. Dan inilah salah satu keuntungan sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, karena di setiap hari Jumat kita saling watawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr, saling mengingatkan satu dengan yang lainnya, khatib kepada jamaah, jamaah kepada khatib, untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, ikuti amal burukmu dengan amal saleh agar ia dapat menghapus dosa-dosa. Karena bagaimanapun kerasnya upaya kita untuk menjadi orang yang bertakwa, kita adalah manusia biasa yang punya potensi untuk menjadi baik, sekaligus punya potensi untuk menjadi buruk. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Allah ilhamkan pada diri kita potensi untuk menjadi pendosa, sekaligus punya potensi untuk menjadi orang yang bertakwa. Maka kemudian sungguh beruntung mereka yang terus memperbaiki jiwanya, dan sungguh celaka yang terus mengotori jiwanya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita diperintahkan untuk mengiringinya dengan amal kebaikan agar Allah menghapus dosa-dosa kita. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at, sesungguhnya kebaikan itu dapat menghapus dosa-dosa. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Kemudian yang ketiga, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, bergaullah dengan sama manusia dengan akhlak yang mulia. Betapa indahnya wasiat Rasulullah di setiap Jumat itu mengingatkan kepada kita, kepada Allah kita diperintah untuk menjaga ketakwaan kita, kepada diri sendiri diperintah untuk terus memperbaiki dengan amal-amal kebaikan, dan kepada orang lain kita diperintah untuk berakhlak dengan akhlak yang mulia. Sebuah pribadi muslim kepada Tuhannya ia bertakwa, kepada dirinya terus ia meningkatkan kualitas diri, dan kepada orang lain diperintah dengan akhlak yang mulia.
Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya melalui khutbah yang mulia ini pada minggu terakhir di bulan Dzulqa'dah, karena kita sebentar lagi akan memasuki bulan Dzulhijjah, maka saya ingatkan pribadi jamaah sekalian untuk mempersiapkan diri amaliyah-amaliyah yang bisa kita lakukan di bulan Dzulhijjah, bulan haji, di mana kemudian sebagian kaum muslimin melaksanakan ibadah haji, dan kemudian kita yang sedang tidak melaksanakan haji ada ibadah di antaranya puasa sunnah Arafah dan kemudian ibadah kurban yang mestinya kita lakukan. Sebab Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, orang-orang yang mampu berkorban, memiliki harta yang cukup untuk berkorban, tetapi dia tidak melakukannya, maka Rasulullah mengingatkan sebaiknya tidak mendekati masjidku. Maknanya amat sangat dalam. Betapa orang yang soleh secara individual tetapi tidak memiliki kepekaan sosial tidak dipandang dengan baik. Karena sungguhnya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala harus punya implikasi positif terhadap kehidupan sosial kita. Maka betapa sungguh aneh kalau kemudian kita berkecukupan harta, kita rutin ke masjid tetapi tidak sanggup untuk berkorban. Artinya kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala belum memiliki aspek nilai fungsional dalam kehidupan sosial kita untuk berbagi dengan sesama. Demikian juga ketika kita yang sempat melaksanakan ibadah haji. Karena kalau kita perhatikan secara fisik, ibadah haji adalah ibadah-ibadah yang kemudian menapaktilasi apa yang pernah dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya. Di mana ketika kemudian kita belum sempat melaksanakan ibadah haji, kita bisa belajar dari bagaimana keluarga Nabiullah Ibrahim memuncakkan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah seorang ayah yang begitu sayangnya kepada anaknya, kepada keturunannya, tetapi tidak mengalahkan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah seorang suami yang begitu cinta kepada istrinya, tetapi beliau sanggup untuk kemudian tidak mengalahkan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Nabiullah Ismail alaihissalam adalah anak muda yang sangat luar biasa. Dia sangat mencintai masa mudanya, mencintai kehidupannya, tetapi dia tidak sanggup mengalahkan cintanya kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ibunda yang tercinta Hajar, sangat menghormati suaminya, sangat menyayangi anaknya, tapi kemudian ia bisa kalahkan semuanya dalam rangka cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebuah keluarga yang ideal, sebuah keluarga yang patut kita teladani, sehingga seandainya di antara kita belum sempat melaksanakan ibadah haji, kita bisa belajar sebagai seorang ayah, bisa belajar dari bagaimana seorang ayah bertindak sebagaimana ayah bernama Ibrahim. Seandainya kita adalah seorang suami, kita bisa bersikap kepada istri kita dan keluarga kita, tapi juga bisa belajar bagaimana sikap kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai anak-anak muda, kita bisa belajar, meskipun kita belum pernah haji, belum pernah umrah, kita bisa belajar bagaimana Nabi Ismail alaihissalam kecintaannya kepada Allah sanggup mengalahkan kecintaannya kepada masa mudanya, kecintaannya kepada dunia, dan kecintaannya kepada dunia seisinya. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara amaliyah haji itu satu yang sangat indah, sehingga kemudian tidak ada balasan haji yang mabrur kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan kita yang mungkin belum bisa melaksanakan haji? Adakah pintu surga yang bisa kita masuki? Maka sungguhnya kita diingatkan, banyak orang dikaruniai pintu surga tapi enggan memasukinya, yaitu mereka yang tidak sanggup merawat orang tuanya, yang tidak bisa bakti kepada orang tuanya, yang tidak bisa memuliakan orang tuanya. Betapa banyak orang diberi pintu surga, yaitu enggan, tetapi mereka enggan memasukinya. Lalu ditanyakan siapa mereka? Yaitu mereka yang dikaruniai orang tua lanjut usia, tapi tidak sabar untuk merawatnya.
Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, salah satu rangkaian ibadah haji kita kenal dengan namanya sa'i, lari-lari dari Safa Marwah berulang-ulang, karena di sana ada fata morgana, perjuangan seorang ibu untuk mendapatkan kehidupan dan penghidupan untuk putranya yang tercinta, perjuangan yang kemudian Allah hadiahkan dengan air Zam-Zam itu. Maka sungguhnya bagi kita orang tua, apakah perjuangan kita sebagai orang tua sudah sedahsyat yang dilakukan Nabi Ibrahim dan ibunya dan istrinya untuk anaknya? Sementara kalau kita sebagai anak-anak mestinya bisa merenungi diri betapa besarnya perjuangan kasih sayang dan cinta orang tua kita kepada kita, maka apakah kita sudah bisa membalas kebaikan dan kemuliaan orang tua kita? Maka kemudian selagi kita masih belajarlah dengan sebaik-baiknya sebagai tanda bukti cinta kita kepada orang tua, bakti kita kepada orang tua, dengan belajar yang sungguh-sungguh, karena kita telah diberikan kesempatan oleh Allah, diberikan kesempatan oleh orang tua kita untuk belajar di luar kota. Maka gunakan amanah itu dengan sebaik-baiknya sebagai wujud penghormatan, kemuliaan, memuliakan orang tua kita. Dan seandainya nanti kita menjadi orang-orang yang sukses, jangan lupa bahwa di antara orang yang mengantarkan kesuksesan itu adalah orang tua kita. Maka seandainya mereka lanjut usia, kita diperintahkan untuk sabar merawatnya. Maka seandainya di antara kita belum sempat menunaikan ibadah haji, atau mungkin sama sekali tidak bisa melaksanakan haji, ada pintu surga yang tidak jauh dari rumah kita, yaitu pintu rumah orang tua kita. Muliakan mereka, indahkan kehidupan mereka, maka insya Allah pintu surga menghampiri kita. Mudah-mudahan bulan Dzulhijjah, di mana mungkin kita belum sempat ibadah haji, kita bisa melaksanakan puasa Arafah, bisa ibadah kurban, dan bisa belajar menteladani keluarga Nabiullah Ibrahim alaihissalam, baik sebagai seorang ayah, baik sebagai seorang suami, sebagai istri, sebagai anak. Mudah-mudahan keluarga kita pun menjadi keluarga Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum bil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruh, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in wa 'alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma sallimna wal muslimin wa ahlikil kafarata wal zalimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna amalan salihan wa qalban salima. Allahumma aftah lana futuhal arifin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma tawwil umurana wa
وصحح أجسادنا وحسن أعمالنا وبلغ مقاصدنا ويسر أمورنا ووسع أرزاقنا واستر على عيوبنا. اللهم إنا نسألك بحسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ولذكر الله أجل وأعظم وأكبر.